Nusantara adalah rumah bagi puluhan suku bangsa, ras, serta agama yang hidup dan tinggal rukun berdampingan sejak dahulu kala. Banyak ragam budaya, bahasa, serta kaya akan adat istiadatnya. Salah satu adat dan budayanya adalah tentang pernikahan. Kali ini kita akan bahas tentang pernikahan suku orang Jawa dengan suku orang Sunda. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kami mengingatkan bahwa video ini bukanlah untuk bermaksud rasis atau membeda-bedakan antar suku, bukan menjelekan atau membanggakan secara berlebihan suku-suku masing-masing yang menimbulkan sentimen kesukuan kita. Justru kami ingin menambah khasanah pengetahuan tentang sejarah, mitos, serta hikmah di balik cerita ini yang harus dibongkar, agar kita menjadi lebih arif, mencintai, merawat kekayaan Nusantara ini dengan segala perbedaan dan keanekaragaman budaya serta nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Mari kita mulai. Sejarah mitos orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Pada masa keemasannya, Majapahit telah mempersatukan seluruh pulau-pulau serta kerajaan yang ada di Nusantara. Beserta di bawah panji kebesaran Majapahit, konon wilayah serta pengaruh Majapahit ini mencakup hingga seluruh Asia Tenggara, dengan mahapatinya yang terkenal yakni Gajah Mada. Misi penyatuan Nusantara ini sukses diwujudkan. Lalu dari seluruh wilayah kekuasaannya, konon ada salah satu wilayah Nusantara yang tidak berada dalam kekuasaan Majapahit, yakni Kerajaan Sunda Pajajaran Jawa bagian Barat. Pada waktu itu Majapahit bukan takut atau tidak berani menaklukkan Pajajaran, namun karena Majapahit beralasan bahwa Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang dianggap saudara oleh raja serta Kerajaan Majapahit. Jadi ada perasaan ikatan saudara di antara kedua kerajaan ini. Majapahit pun bersikap menghormati Kerajaan Pajajaran ini. Perlu diketahui bahwa dahulu Pulau Jawa itu hanya terdiri dari dua wilayah, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat, di mana orang-orang Jawa yang tinggal di wilayah kekuasaan Majapahit disebut orang Jawa Timur, sedangkan di Jawa Barat adalah tempat bagi orang-orang Sunda yang berada di bawah wilayah kekuasaan Pajajaran. Jadi belum ada provinsi atau daerah Jawa Tengah kala itu. Perang Bubat. Ada beberapa pendapat tentang insiden atau peristiwa yang terjadi di alun-alun Bubat ini. Berikut adalah salah satu pendapat tentang Perang Bubat ini sebagai berikut. Perang Bubat atau dikenal juga sebagai Pasundan Bubat adalah pertempuran antara keluarga Kerajaan Sunda dengan tentara Kerajaan Majapahit. Pertempuran ini terjadi di alun-alun Bubat di bagian utara Trowulan pada 1357 Masehi. Peristiwa Perang Bubat disebutkan dalam cerita Parahyangan serta Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana. Menariknya, Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca yang dianggap sebagai sumber utama sejarah Majapahit sama sekali tidak menyebutkan peristiwa ini. Hal ini menyebabkan sebagian sejarawan berpendapat bahwa Perang Bubat tidak pernah terjadi. Namun, beberapa sejarawan lainnya berargumen bahwa Perang Bubat tidak berkontribusi pada kebesaran Majapahit. Sehingga, Empu Prapanca sengaja tidak memasukkannya dalam Kitab Negara Kartagama. Perang Bubat diawali dari rencana perkawinan politik antara Raja Hayam-Wuruk dengan Dyah Pitaloka Cita Resmi Putri Raja Sunda, Prabu Linggabuana. Hayam-Wuruk kemudian mengirimkan surat kehormatan kepada Linggabuana untuk melamar putrinya dan menyatakan pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Meski Linggabuana sebenarnya keberatan dengan lokasi pernikahannya, ia tetap berangkat bersama rombongan ke Majapahit. Rombongan Linggabuana diterima dan ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Gajah Mada yang berambisi menguasai kerajaan Pajajaran atau Sunda demi memenuhi Sumpah Palapa menganggap kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan diri. Gajah Mada mendesak Hayam-Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai upeti. Hal inilah yang memicu perselisihan antara pihak Sunda dengan Gajah Mada. Sebelum Hayam-Wuruk memberikan keputusannya, Gajah Mada telah mengerahkan pasukannya ke Pasaranggahan Bubat dan memaksa Linggabuana mengakui superioritas Majapahit.
Pihak Sunda yang tidak terima dan merasa dihina akhirnya memutuskan untuk melawan meski jumlah tentara yang dibawa hanya sedikit. Pertempuran tidak seimbang antara kerajaan Sunda dengan Majapahit memakan banyak korban. Bahkan seluruh rombongan Linggabuana dikabarkan tewas, menyisakan Dyah Pitaloka Citraresmi. Dyah Pitaloka Citraresmi kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menancapkan tusuk konde ke jantungnya atau belopati. Dampak perang Bubak setelah Dyah Pitaloka Citraresmi meninggal, Hayam Wuruk meratapi kematiannya dan menyesalkan tindakan Gajah Mada. Akibat perang Bubat, hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi renggang. Oleh para pejabat dan bangsawan Majapahit, Gajah Mada dianggap lancang dan gegabah. Perang Bubat menjadi tanda kemerosotan Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memberinya tanah di Madakaripura, Probolinggo, yang jauh dari Majapahit. Meskipun dinamakan penganugerahan, tindakan ini diduga sebagai cara Hayam Wuruk meminta Gajah Mada mengakhiri kiprahnya sebagai Mahapati. Perang Bubat juga mengakibatkan hubungan Majapahit dan Sunda menjadi rusak. Adik Dyah Pitaloka Citraresmi yang naik tahta menggantikan ayahnya bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit. Akibat tragedi berdarah ini, kerabat negeri Sunda tidak diperbolehkan menikah dengan pihak Majapahit. Hal ini pula yang kemudian ditafsirkan sebagai larangan bagi orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Nah, itulah salah satu pendapat tentang peristiwa Perang Bubat. Sekali lagi, ini jangan dijadikan untuk sentimen kesukuan atau perpecahan di antara kita anak bangsa, karena masih ada beberapa pendapat yang lain tentang peristiwa Perang Bubat ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Perang Bubat ini hanya cerita fiksi saja, karena tidak ada bukti pendukung sumber primer yakni prasasti. Pendapat ini pada awal abad ke-20, C.C. Burg, sejarawan Belanda, menerbitkan teks Kidung Sunda berikut terjemahannya pada tahun 1927. Karya sastra Bali ini menyingkap insiden Bubat dan merupakan bentuk ringkas dari Kidung Sundayana tahun 1928. Di bidang penulisan sejarah Jawa, Burg menyebut Kidung Sunda yang kemungkinan besar disusun sesudah tahun 1540 di Bali memuat fakta-fakta bersejarah karena insiden Bubat dikukuhkan oleh naskah Sunda kuno Cerita Parahyangan. Burg menyimpulkan bahwa di dalam Kidung Sunda haruslah kita lihat sisa-sisa sastrawi dari cerita-cerita rakyat dan dalam tema yang sama dengan fragmen Praraton. Namun, beberapa ahli cukup ragu dengan beberapa teks tersebut termasuk Praraton. Sejarawan Aminuddin Kusdi menyebut bahwa Kidung Sunda merupakan sumber sekunder bahkan tersier. Beberapa fakta di dalamnya tidak sesuai dengan sumber lain yang lebih kredibel seperti prasasti. Dan periode abad ke-19 yang merupakan masa penulisan Kidung Sunda dikenal sebagai masa munculnya beberapa karya sastra kontroversial. Dan menurut arkeolog Hasan Jafar, dari 30 prasasti kerajaan Sunda dan 50 prasasti kerajaan Majapahit, tidak ada yang menyebutkan mengenai Perang Bubat. Sumber hanyalah berasal dari naskah atau manuskrip. Sementara ada yang berpendapat lagi bahwa bagaimana seandainya cerita ini sengaja diciptakan oleh pihak Belanda untuk memecah belah Nusantara, yang bertujuan untuk semakin melemahkan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa demi untuk kepentingan penjajah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mari kita tarik pelajaran dari cerita dan pendapat di atas, supaya kita semua dapat lebih bijak dalam memandang dan menilai sejarah untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.